Halo semuanya, Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dari bacaan sebelumnya. Sekarang kita sampai di bab 10 Kitab Kejadian yang berjudul Daftar Bangsa-Bangsa Keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Mari kita mulai. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah lahir air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magong, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya, dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kusi, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kusi ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Anak-anak Raima ialah Seba dan Dedan. Kusi memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad. Semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu, ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Petrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dan mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulung, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi. Orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah kota Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, dan ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Seboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpasad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam samanya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasar, Mawet, dan Yerah. Hadoram, Usal, dan Dikla. Obal, Abimael, dan Sheba. Ofir, Hawila, dan Yohab. Hawila dan Yohab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka.
Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakan Arpaksad dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakan Sela dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, setelah Sela hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Sela masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakan Eber dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun. Setelah ia memperanakan Peleg dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan, setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun. Setelah ia memperanakan Rehu dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun. Setelah ia memperanakan Serug dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun. Setelah ia memperanakan Nahor dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun. Setelah memperanakan Terah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran mempertahankan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim.
Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Mika. Anak Haran ayah Mika dan anak Haran ayah Mika dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari anak saudaramu dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat
kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku. Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantar Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Oke, sampai di sini saja ya bacaan kita sekarang. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.